Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang kepikiran tentang ini tadi? Ya. Nggak ada. Harus tanya ke Pak Ustadznya di sekolah nanti. Ustadz, kok 17 Ramadan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, padahal di surat Al-Qadar kok fi Lailatul Qadar. Nah, ini anak dikasih bocoran Ustadz mau? Mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil walil muhajirin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Para alim, para kiai, para ustadz, para pengasuh, juga terkhusus segenap pengurus takmir, pengurus lingkungan, hadirin hadirat di Mushola Riyadhus Shalihin, Geraha Bumi Ayu, Dawuhan Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Adik-adik sekalian, sebelum Ustadz sampaikan tentang nuzulul Quran, nanti perhatikan ya, sambil makan boleh, sambil minum boleh. Nanti yang bisa mengajukan pertanyaan dapat hadiah. Gimana? Yang mengajukan pertanyaan dapat hadiah. Pertanyaannya harus sesuai dengan materinya. Tak oleh materinya nuzulul Quran, tanyanya Ustadz kapan boleh pulang. Nah, tak nyambung ya. Siap ya? Siap, alhamdulillah. Para pengurus lingkungan, para pengurus takmir, malam ini berkenan untuk mengadakan kajian tentang nuzulul Quran yang ditempatkan di malam 17 Ramadan. Anak-anak sekalian, apa nuzulul Quran? Apa? Nuzulul Quran apa? Turunnya Al-Quran. Insyaallah pintar sekali ya. Turun dari kata nazala. Jadi di dalam Al-Quran kata turun itu ada dua kategori. Ada yang kita bahas malam ini adalah nuzulul Quran. Ada kata nazala, itu telah turun. Ada lagi habato. Habato itu turun secara fisik, mendiami suatu tempat dan dia akan beraktivitas di tempat itu. Itu habato. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa, ketika Allah menerangkan kepada kita semua melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, insyaallah ayat 25, Qulnah bitu minha jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, kami telah turunkan semuanya. Adam, Hawa, termasuk iblis diturunkan ya, jami'a, semuanya. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni, dan jikalau
akan jikalau datang dari kami hudan, petunjuk, maka faman tabi'a hudaya, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah diturunkan Adam dan Ibu Hawa dan semuanya ke bumi, ketika turun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan dijamin oleh Allah, tidak akan pernah dihinggapi rasa sedih dan rasa khawatir, rasa susah dan rasa cemas, itu ya. Apa hudan itu? Hudan itu adalah Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Jadi sampai hari ini kita semua, dulu nenek moyang kita, abah kita, yakni Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Hawa, itu aslinya penduduk surga. Kemudian diuji oleh Allah, disetting sedemikian rupa, diperankanlah iblis untuk menggoda. Kemudian atas kehendak Allah memang Nabiullah Adam dan Ibu Hawa tergoda. Kemudian diajarilah dengan pelanggaran itu oleh Allah, diajari satu kalimat pertaubatan, dan beliau berdua bertaubat, dan fataba alaih, Allah menerima taubat beliau. Tetapi kisah belum selesai dari taubat itu. Sebagai konsekuensinya, dan memang sudah diskenari oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Adam alaihissalam setelah taubatnya diterima, kemudian Allah berkenan menurunkan ke bumi dengan kalimat qulnah bitu minha jami'a. Dari habato itu artinya turun. Berarti surga itu di ketinggian, bumi itu di bawah, turun. Habato itu semakna dengan nazala, sama-sama berarti turun, tetapi kalau habato itu sifatnya fisik, terus dia menempati suatu tempat dan dia beraktivitas di situ. Untuk apa? Ayo, Nabiullah Adam diturunkan ke bumi untuk apa? Bertobat. Oh, sudah bertobat, ya, sudah bertobat, ya. Di dalam ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan, diumumkan kepada segenap para malaikat, ya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Berarti Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Taubatnya sudah diterima. Nah, terkait dengan itu semua, kekhalifahan manusia ini diberi petunjuk, diberi hudan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila sudah diturunkan di bumi, kemudian kelak turun kepada kalian, kami turunkan, kami datangkan kepada kalian hudan, petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia dijamin hidupnya, dunia akhiratnya tidaklah fala khaufun alaihim, tidak pernah punya rasa khauf, takut, walahum yahzanun, dan tidak pernah punya rasa sedih atau susah. Artinya apa? Selamat. Berarti hudan berupa Al-Quran itu adalah jalan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia dan jin. Tetapi jinnya ini secara eksplisit tidak disebutkan, di mana Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, hudal linnas. Ayat berapa itu? Ayat, ya, Al-Quran diturunkan sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. 185 Al-Baqarah. Anu sekalian, kita akan memotret dari dekat tentang ini Al-Quran sedang turun. Yang kita kaji malam hari ini, malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan kejadian di mana? Di gua apa? Di Gua Hira. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahanus uzlah, menyepi. Ya, menyepi. Sebentar lagi 10 hari akhir Ramadan akan banyak orang yang uzlah ke masjid untuk iktikaf. Ya.
mengkhususkan diri, menyembah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat, dan seterusnya. Rasul juga lakukan itu di Gua Hira karena belum ada pensyariatan sholat dan lain sebagainya, belum. Nah, ketika di Gua Hira itu tanggal 17 Ramadan turun malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama, surat apa? Al-Alaq. Gimana 5 ayat pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teruskan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Selesai sampai situ. Ini 17 Ramadan. Loh Ustaz, kalau ada yang kritis di sini, tadi kan dibacakan ayatnya 185, Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa turunnya Al-Qur'an itu di bulan suci Ramadan. Tadi juga dibaca Ustaz, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kalau kalian kritis pasti tanya ini, Ustaz, kan Lailatul Qadar ada di 10 hari akhir Ramadan, 21, 23, 25, 27, iya kan? 29. Lah ini 17 Ramadan, berema. Ketemunya gimana? Ayo. Ada yang kepikiran tentang ini tadi? Ya. Nggak ada. Harus tanya ke Pak Ustadznya di sekolah nanti, Pak Ustadz Heri, tanya itu nanti ya, di SD-nya di Al-Amin. Ustadz siapa? Ustadz Subi. Ustadz siapa lagi? Pak Subi, ketua yayasan. Oh, Pak Subi ketua yayasan. Yang ngajar ya Ustadz Romli. Sana tanya, Ustadz, kok 17 Ramadan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, padahal di surat apa tadi? Surat Al-Qadar, kok fi lailatul qadar? Nah, ini anak dikasih bocoran Ustadz, mau? Mau ya? Nah, ini betul, semuanya betul. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, betul. Al-Quran turun 17 Ramadan di luar Lailatul Qadar, betul. Nah, ini kita harus konfirmasi ke ahli Quran. Di antara sahabat Nabi SAW yang ahli Quran, yang paling menguasai ilmu Al-Quran itu adalah sepupu Nabi SAW bernama Abdullah, anaknya paman Nabi bernama Abbas radhiyallahu an. Jadi sering disebut dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena kedua-duanya sahabat Nabi. Ustadz kasih tahu ya, Ibnu Abbas ketika masih bocil, ini oleh Nabi secara khusus didoakan untuk menjadi orang yang faqih terhadap agama, untuk menjadi ahli ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran. Didekati oleh Nabi, dipegang ubun-ubunnya. Ayo sini satu, pinter. Namanya siapa sayang? Duduk ya. Siapa namanya? Alkah. Ya seperti ini. Dipegang ubun-ubunnya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan secara khusus. Ini keponakan tapi masih bocil banget. Masih bocil, sekitar umur 4 tahunan, 3 tahunan, ya sekitar itu, balita. Didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faqih terhadap pengetahuan agamamu, dan jadikanlah dia ahli takwil. Ajarilah dia tafsir Al-Quran. Seperti itu ya, mudah-mudahan Alkah jadi anak yang faqih ya. Amin. Dan ahli tafsir, amin. Nanti belajar menghafal Quran di Al-Firas insyaallah saya. Nah, karena Ibnu Abbas ini sudah didoakan sedemikian rupa oleh Nabi, maka dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang faqih, faham terhadap ilmu agama Islam, dan juga dia menguasai di antara semua sahabat yang paling menguasai ilmu tafsir atau ilmu tentang makna Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas. Kaitannya dengan yang kita bicarakan malam hari ini, hadirin hadirat dan juga anak-anakku sekalian,
bahwasanya Ibnu Abbas, orang yang paling faqih, yang paling menguasai ilmu Al-Quran, menyatakan di dalam salah satu athar beliau bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap memang, ya. Dinyatakan unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan. Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar secara global, jumlatan wahidatan, penuh utuh, ya, jumlatan wahidatan. Ilas sama dunya, diturunkannya di mana? Di langit dunia. Ini kita sebut dengan Baitul Izzah. Jadi dari Lauh Mahfud, dari sisi Allah, diturunkan ilas sama dunya di Baitul Izzah, itu di langit dunia, masih mengendon di sana. Ini proses turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ke langit dunia ini, peristiwanya adalah ketika Lailatul Qadar. Paham sampai sini ya? Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan bahwasanya wa kana Allahu azza wa jalla yunziluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu isri ba'd. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berkenan menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril setahap demi setahap. Inilah yang tahap pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah 17 Ramadan di Goa Hira, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat atau beruzlah, menyepi, menyendiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jadi Al-Qur'an turun tanggal 17 Ramadan, betul? Betul. Al-Qur'an turun ketika malam Lailatul Qadar, betul? Betul. Yang Lailatul Qadar itu turun secara apa? Keseluruhan. Dari mana? Dari Lauh Mahfud, dari sisi Allah ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Baru turun setahap demi setahap sesuai dengan asbabun nuzulnya, sesuai dengan skenario yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu jadi duluan. Bukan semata karena ada peristiwa kemudian ayat itu menjadikan ayat itu turun, tidak. Tetapi Al-Qur'an itu sudah jadi, kemudian Allah men-setting alam semesta, men-setting laku atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, kemudian dicocokkan dengan ayat demi ayat yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Allah hebat apa hebat? Hebat. Sudah nulis skenario dulu, baru kejadiannya berjalan secara alamiah. Yang alamiah atau sunatullah itu tidak lepas dari juga kehendak atau settingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Mas Alka malam ini sudah didoakan sama Ustadz, ini bukan kebetulan. Kenapa yang lain tadi tidak mau? Karena memang Allah menghendaki Mas Alka yang didoakan malam hari ini. Ini bukan kebetulan. Sepenuhnya Allah yang ngatur. Bahkan anak-anak kalau punya pohon nggak di rumah? Punya. Pohon itu ada yang daunnya kuning. Saya. Hah? Kuning. Kuning ya. Ada yang kemudian daunnya coklat jatuh. Saya. Hah? Terus. Oh gitu, jatuh terus, disapu terus. Anak-anak sekalian, kapan daun itu kuning, kapan daun itu coklat, kapan daun itu jatuh, itu bukan berjalan dengan sendirinya, tapi secara detil diatur atau dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi Al-Quran dari maknanya sudah kita tahu, hakikat turunnya seperti apa. Kalau yang habato tadi turun secara fisik, ya, manusia Nabiullah Adam untuk bertempat di suatu tempat untuk melakukan tugas-tugas. Kalau nazala ini sifatnya umum, turun bisa secara fisik, bisa secara non fisik. Terkait dengan yang kita bicarakan malam hari ini, dia bersifat non fisik, bersifat hudan, bersifat kalam, bersifat ketetapan-ketetapan Allah. Kalau bahasa birokrasinya ya seperti SK lah, seperti SK atau undang-undang.
Jadi undang-undangnya sudah turun, SK-nya sudah turun, tetapi tidak berbentuk fisik, tetapi berbentuk semacam garis-garis instruksi atau garis-garis aturan-aturan. Al-Quran juga demikian. Dia turun bukan sebagai bentuk fisik, karena Al-Quran turun fisik itu sudah sekarang aja ini mananya. Nah, Al-Quran ini sudah sekarang aja. Ketika Zaid bin Thabit kemudian diperintahkan oleh Nabi menulis di batu di mana-mana. Kemudian baru setelah kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran itu dikumpulkan dijadikan satu mushaf seperti ini sampai hari ini.